Kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan. Saya akan menjelaskan tentang meningkatkan kualitas akidah Islam. Ada 3 cara untuk meningkatkan kualitas akidah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang pengertian akidah Islam. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan. Dan akidah menurut bahasa adalah menghubungkan suatu ujung dengan ujung lainnya dengan suatu ikatan, sehingga menjadi sesuatu yang kuat, sulit dibuka dan tidak tergoyahkan. Realisasi dari akidah Islam merupakan bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, meyakini bahwa tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Kitab Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan. Dan Nabi Muhammad adalah penutup seluruh Nabi dan Rasul. Dan meyakini bahwa orang yang tidak memeluk agama Islam adalah kafir. Adapun pengertian akidah menurut para ulama. Yang pertama, pengertian akidah menurut ulama Hasan Al-Banna, yaitu aqaid, bentuk jamak dari akidah, yang berarti beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, dan tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan. Dan yang kedua, pengertian akidah menurut Abu Bakar Jabil Al-Zairi. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu maupun fitrah. Dan kebenaran itu diamalkan oleh manusia di dalam hati serta diyakini dengan kesahihan dan keberadaannya. Adapun ayat yang menerangkan tentang rukun iman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasulullah telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan demikian pula mereka, orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dengan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah tempat kami kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan kualitas akidah Islam. Yang pertama, meyakini bahwa Allah itu Esa. Semua manusia yang ada di bumi ini harus meyakini bahwa Allah itu Esa. Dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang menerangkan tentang jati diri Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantungnya kepada sesuatu segalanya. Allah tiada beranak dan Allah tidak pula diperanakan. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyamakan untuk pada dirinya. Yang kedua, meyakini Allah menciptakan segala sesuatu. Manusia dengan kuasa Allah, bumi ini diciptakan dengan sangat mengagumkan. Allah menciptakan alam raya ini dengan tujuan dan bukan sia-sia. Yang ketiga, meyakini Allah menghargai dan memuliakan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan yang fungsional dan terhormat. Kehormatan itu dinilai dari segi kesempurnaan ciptaannya daripada makhluk lainnya. Dan Allah memuliakan manusia, yang seenggaknya manusia itu adalah makhluk Allah yang paling menguasai di bumi ini. Yang keempat, meyakini Allah memberi petunjuk dan pedoman hidup, yaitu unity of guidance. Pedoman hidup seorang muslim itu ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, dia akan dijaga kepada Allah dan tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan melanjutkan tentang metode meningkatkan kualitas akidah Islam. Akidah Islam merupakan dasar dalam menjalankan perintah yang terkandung dalam agama Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus meningkatkan kualitas akidah Islam kita agar kita menjadi seorang muslim yang baik dari segi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara untuk meningkatkan kualitas akidah Islam. Yang pertama, metode uswasana yang artinya teladan. Yang kedua, metode al-wa'id dan al-wa'id yang artinya janji dan ancaman. Yang ketiga, metode munaqashah wa mujadalah yang artinya diskusi dan berdebat. Metode yang pertama, metode uswasana. Metode ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan atau meniru, mencontoh orang-orang yang patut diteladani. Dalam hal ini, teladan bagi umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang memiliki akhlak yang sempurna. Oleh karena itu, karena beliau telah menjadi sesuatu nabi yang telah membawa agama Islam menjadi rahmatan lil alamin. Metode yang kedua, metode al-wa'id dan al-wa'id. Metode ini dilakukan untuk segala perbuatan karena apapun yang kita lakukan pasti akan ada akibatnya. Secara realisasi, metode ini berarti janji dan ancaman. Oleh karena itu, Allah memberikan janji kepada orang-orang yang telah diperbuatnya. Yang ketiga, metode munaqashah wa mujadalah yang artinya diskusi dan berdebat. Metode ini bertujuan untuk menggali lebih dalam atau ilmu agama lainnya agar ilmu agama kita bisa bertambah. Dengan adanya wawasan kita, dengan adanya diskusi, maka wawasan kita tentang akidah akan bertambah dengan baik. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.